Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Ada yang merasa kurang sehat? Tidak ada, sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap ya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, di sini kita akan belajar tema tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan sifat jujur dan mengapa sifat jujur itu penting? Baik, jadi jujur adalah sifat yang melekat pada diri Nabi dan Rasul, yaitu sidik, artinya kebenaran. Kemudian, arti dari sifat jujur sendiri yaitu berarti mengakui, berkata, atau memberi informasi yang sesuai dengan kenyataan tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi cerita tersebut. Kemudian, kenapa sih sifat jujur itu penting? Ada yang tahu kenapa? Ya, karena sifat jujur itu merupakan salah satu pondasi sebuah kepercayaan seseorang pada diri kita. Oke, selanjutnya silakan dibuka buku paketnya atau jika ada yang membawa Al-Quran, boleh dibuka ya. Buka surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 atau di buku paket juga ada. Kita baca sama-sama ya. Yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailul yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul azim. Ayo, selanjutnya siapa yang mau membacakan arti dari surah Al-Mutaffifin? Ada? Ayo, siapa yang membaca? Kita baca sama-sama ya. Arti ayat pertama dari surah Al-Mutaffifin yaitu celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang dalam menakar dan menimbang. Ayat yang kedua yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Ayat yang ketiga, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi takaran timbangannya. Kemudian ayat keempat, tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Arti ayat kelima, pada sebuah hari yang besar. Ayat keenam, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Ayat 7, sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Ayat yang ke-8, dan tahukah engkau apa itu sijin?
Ayat yang ke-9 yaitu kitab yang berisi catatan amal. Ayat yang ke-10, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kemudian ayat yang ke-11 yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Ayat yang ke-12, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Kemudian ayat yang ke-13, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Ayat yang ke-14, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kemudian ayat yang ke-15 yaitu, sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang melihat Tuhannya. Ayat yang ke-16, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Ayat yang ke-17, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Jadi, ada yang mengerti dari maksud dari arti surah Al-Mutaffifin ayat 1-17? Baik, Ibu bantu jelaskan ya. Jadi, kesimpulan dari ayat surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 ini adalah mereka yang menyurangi timbangan, yang ketika mereka meminta timbangan, minta dilebihkan, namun kemudian jika mereka menimbang untuk orang lain, timbangannya itu dikurangin. Nah, pada hari pembalasan itu mereka akan mendapatkan azab di neraka. Jadi singkatnya begitu. Paham? Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab turunnya surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 atau yang biasa disebut asbabun nuzul surah Al-Mutaffifin ayat 1-17. Surah Al-Mutaffifin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Mereka minta dipenuhi timbangannya dan orang lain, dan ketika menimbang untuk orang lain, mereka akan menguranginya. Setelah surat Al-Mutaffifin ini turun, maka orang-orang di Madinah mulai bersikap jujur dalam menimbang takaran. Baik, apakah sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Paham semuanya? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan sama-sama tentang apa yang Ibu jelaskan tadi. Jadi, kesimpulannya yaitu, surah Al-Mutaffifin ini merupakan ancaman bagi mereka orang-orang yang suka berbohong, suka menipu, yang kalau mereka berdagang ini suka tidak jujur, mereka curang dalam timbangannya. Ketika mereka meminta timbangan, mereka minta dilebihkan. Namun ketika mereka menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi takaran tersebut. Jangan ditiru ya. Nah, dan asbabun nuzulnya surah Al-Mutaffifin tadi apa? Ayo. Kenapa? Kenapa surah Al-Mutaffifin ini diturunkan? Karena orang-orang di Madinah tidak jujur dalam menimbang. Jadi, surah Al-Mutaffifin ini merupakan peringatan bagi orang-orang di Madinah agar dalam menimbang itu mereka harus bersifat jujur, tidak boleh curang, ya. Paham? Alhamdulillah. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.